Perkenalkan, nama saya Kamila Ridwan, siswa dari SMA Negeri 1 Sanana, kelas 12 MIPA 2. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum dengan paparan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pelanggaran hukum. Yang kedua, penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Yang ketiga, tindakan yang melawan hukum. Yang keempat, macam-macam norma beserta sanksinya. Yang kelima, tindakan yang patuh terhadap hukum. Dan yang keenam yaitu solusi untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hukum. Ya, langsung saja, apa sih pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan yang melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku. Ya, pelanggaran hukum termasuk juga dalam pengingkaran kewajiban seorang warga negara terhadap hukum atau aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ada dua penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan. Yang pertama, lingkungan keluarga, suka membentak orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, suka mencontek pada saat ulangan. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, berjudi, minum minuman keras. Yang keempat, di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melanggar lalu lintas yang telah ditetapkan. Macam-macam norma beserta sanksinya. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah dan larangan. Contohnya beribadah, sanksinya tidak secara langsung karena didapat setelah meninggal berupa dosa atau pahala. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani seseorang terkait dengan tindakan yang dilakukannya. Contohnya berbuat baik atau berkata jujur. Sanksinya tidak tegas karena berupa teguran terhadap diri sendiri yaitu rasa menyesal dan rasa malu. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang timbul dari pergaulan seseorang dengan orang lain. Contohnya, yang muda harus menghargai yang lebih tua. Sanksinya tidak tegas tetapi berupa celaan, cemoohan maupun kritikan kepada orang tersebut supaya bisa menjadi pembelajaran terhadap dirinya. Dan yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan dalam pemerintahan baik berbangsa maupun bernegara. Telah disebutkan bahwa norma hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata. Tegas artinya adanya peraturan yang dibuat secara material diatur dalam perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Di dalam pasal ini ditegaskan bahwa sanksi pidana berupa hukuman yang mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok berupa hukuman mati dan hukuman penjara, sedangkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan, dan menunggu keputusan hakim. Nyata artinya adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya terhadap pelaku pelanggarnya. Contohnya pada pasal 338 KUHP, barang siapa yang merebut nyawa seseorang diancam terhadap kasus pembunuhan akan dipenjara selama 15 tahun. Contoh perilaku yang patuh terhadap aturan. Di lingkungan keluarga, menghormati orang tua. Di lingkungan sekolah, contohnya tidak mencontek saat ulangan. Di lingkungan masyarakat, tidak minum minuman keras, tidak berjudi, mengikuti kerja bakti bersama. Dan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu memiliki SIM, memiliki KTP, dan tidak melanggar lalu lintas. Yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi terjadinya pelanggaran hukum, yaitu dengan cara diperkuatnya nilai dan norma sosial serta diberi sanksi yang tegas terhadap si pelaku pelanggaran hukum. Ingat, penjara, pengadilan, maupun kepolisian tidak dapat menegakkan hukum tanpa didukung oleh rakyatnya. Yang hidup sesuai aturan, dia akan mendapatkan hidup yang bahagia, tetapi orang yang tidak hidup sesuai aturan, dia akan mendapatkan akibatnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.